Wacana pembentukan Kementerian Haji yang semula dianggap sekedar rumor politik akhirnya dikonfirmasi secara resmi oleh Istana Kepresidenan. Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyampaikan daftar inventarisasi masalah atau DIM rancangan Undang-Undang RUU Haji ke DPR. Dan di dalamnya tercantum usulan pembentukan kementerian baru yang akan mengurusi penyelenggaraan haji dan umroh secara khusus. Prasetyo menekankan bahwa pembentukan kementerian haji ini tidak dimaksudkan untuk memperbesar kabinet ataupun menambah kursi politik semata. Menurutnya, langkah ini didorong oleh kebutuhan objektif di lapangan. Kita melihat pengelolaan haji dan umroh dengan jumlah jemaah yang mencapai jutaan orang setiap tahunnya ini tidak lagi cukup ditangani dengan badan setingkat BP Haji, diperlakukan kementerian tersendiri agar lebih efektif, profesional, dan langsung terkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi, jelasnya di Kompleks Istana Kepresidenan. Dukungan politik dari DPR pun sudah mulai mengalir. Wakil Ketua DPR RI, Adis Kadir, menyebutkan jemaah umroh Indonesia saat ini sudah menembus 2 juta orang per tahun. Dengan skala sebesar itu, memang wajar jika negara memberi perhatian lebih besar ya. Kalau tidak dipisahkan, Kemenak akan kewalahan. Kementerian Haji akan membuat layanan lebih fokus, tapi tentu saja kami masih harus membahas detailnya, termasuk struktur, kewenangan, dan juga anggaran, kata Adis dalam rapat Komisi 8. Namun sebagian anggota DPR lain mengingatkan bahwa pembahasan jangan terburu-buru. Mereka menilai resiko tumpang tindih fungsi antara Kemenak dan juga Kementerian Haji ini harus diadaptasi dan juga diantisipasi sejak awal agar tidak menimbulkan birokrasi baru yang justru menimbulkan dan juga membingungkan publik. Dorongan pembentukan Kementerian Haji berangkat dari evaluasi pelaksanaan haji tahun 2024 yang penuh dengan kritik publik. Masalah tata kelola kota haji yang sempat ricuh dan dipertanyakan transparansinya, penempatan jemaah lansia yang tidak merata dan banyak menimbulkan kelelahan, dan juga biaya haji yang mahal hingga munculkan dugaan adanya permainan politik anggaran. Pemerintah menilai jika persoalan-persoalan itu terus ditangani secara parsial di bawah Kemenak, reformasi menyeluruh akan sulit tercapai. Sejumlah ormas Islam dan asosiasi penyelenggara travel juga menyampaikan bahkan menyambut baik ya rencana ini. Ampuri atau Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh menilai kementerian baru bisa minimalisir praktik monopoli layanan dan juga mempercepat digitalisasi sistem haji. Selain itu, sebagian publik juga khawatir ya kementerian baru justru membuka ruang korupsi yang lebih besar. Ya, mengingat dana haji mencapai ratusan triliun rupiah, saat ini pembahasan RUU Haji sudah memasuki tahap penyusunan DIM bersama DPR. Jika pembahasan lancar, maka tahun 2026 diproyeksikan BP Haji akan resmi bertransformasi menjadi Kementerian Haji dan Umroh. Presiden Prabowo Subianto disebut sudah memberikan sinyal kuat agar transformasi kelembagaan ini dipercepat. Jika benar terrealisasi, Kementerian Haji akan menjadi kementerian pertama di dunia yang khusus mengurus haji dan juga umroh. Indonesia bisa mencatat sejarah sebagai negara dengan model lembaga paling khusus di bidang ini, namun risiko politisasi jabatan, pemborosan anggaran, dan lemahnya pengawasan tetap menghantui. Nah, disinilah peran publik dan DPR diuji apakah benar kementerian baru ini untuk jemaah atau hanya untuk elit politik.